24 hours, I need more hours with you. Perkenalkan, saya Nurul Aini dengan NIM 200422129. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas pada pertemuan 6 mengenai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Pendekatan yang dimaksud terkait dengan cara yang digunakan agar masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang dimaksudkan, supaya mereka dapat melepaskan diri dari keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih pendekatan yang dinilai cocok dengan sosial ekonomi masyarakat. Pertama, kegiatan harus bersifat terencana. Sebaiknya, program yang direncanakan harus memiliki rentang waktu tertentu dan melibatkan elemen masyarakat seperti LSM dan tokoh masyarakat. Kedua, pendekatan yang dilakukan sebaiknya bersifat kelompok dan bukan individual. Kegiatan yang dilakukan secara berkelompok akan terlaksana secara lebih efektif, efisien, dan lebih optimal dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan perorangan. Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif, terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Semua kegiatan yang ditawarkan pada kelompok harus memiliki tujuan yang jelas termasuk manfaat apa yang akan diperoleh. Kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. Tanpa dana yang memadai, program yang sudah direncanakan akan sulit diimplementasikan. Keenam, faktor budaya yang dimiliki suatu kelompok harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, di mana nanti mereka akan beranggapan inovasi yang diberikan bertentangan dengan kepercayaan mereka. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Yang kedua, pendekatan meso. Pendekatan ini dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, pendekatan makro. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Pendekatan pemberdayaan dapat diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Yang pertama, pendekatan partisipatif, dengan selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan. Yang kedua, pendekatan kesejahteraan. Apapun kegiatan yang dilakukan harus memberikan manfaat terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima agar mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan. Kartasasmita menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, terarah. Program yang dirancang ditujukan langsung kepada yang memerlukan untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhannya. Kedua, pemberdayaan harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kelompok. Jika pemberdayaan dilakukan sendiri-sendiri, masyarakat miskin akan sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Menurut Aksin, untuk memahami lebih rinci pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, maka paling tidak jenis pendekatan yang dipakai dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe. Misalnya yang pertama, pendekatan komunitas, kedua, pendekatan umum, ketiga, pendekatan proyek, keempat, pendekatan kerjasama, kelima, pendekatan partisipasif,
Keenam, pendekatan pelatihan dan kunjungan. Ketujuh, pendekatan lembaga kependidikan. Dan kedelapan, pendekatan pembangunan sistem usaha tani. Pendekatan-pendekatan yang digunakan hendaknya mampu membangkitkan semangat dan motivasi di kalangan para penerima manfaat, sehingga unsur inovasi dan beragam bentuk bantuan lainnya dapat dikelola secara optimal dengan harapan akan terjadi suatu perubahan yang berkesinambungan ke arah yang lebih baik, yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sekian sampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.